Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kumpul kembali untuk mengikuti pengajian Kitab Aqidatul Awam malam ke-7, Nadom ke-11. Susunan acara yaitu melanjuti pengajian Kitab Aqidatul Awam, kedua tanya jawab. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذرياته وصحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين خصوصا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والسيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن ولنجة جربا ونخص خاصة تامة إلى حضرة مصنف هذا الكتاب السيد أحمد المرزوقي المالكي المكي والشيخ محمد نظامي بن عمر الجاوي الشافعي وإلى حضرة شيخ مشايخنا الحاج ميمون زبير الحاج جنيد أنس والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض
بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب. Pada pertemuan malam yang lalu, bahasan kita tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahilnya, dan sifat jaiz. Di mana sifat wajib bagi Allah ada 20, di mana di 20 sifat wajib itu ada yang dinamakan sifat nafsiyah, lalu sifat salabiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. 20 sifat wajib, dan itu artinya wajib dalam arti harus dimiliki oleh Allah. Lawannya adalah sifat mustahil yang juga berjumlah 20. Karena sifat wajibnya 20, maka sifat mustahilnya juga 20. Artinya mustahil adalah bahwa Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat tersebut. Dan ditambah dengan satu sifat jaiz. Satu sifat jaiz. Satu sifat jaiz. Yakni sifat jaiz bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, bahwa Allah berhak untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Dan pada nadhaman kali ini, kita akan membahas tentang sifat wajib bagi para rasul, sifat mustahilnya, dan sifat jaiznya. Arsala anbiya dhawi faqona bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala ngutus sapa Allah anbiya, ini aslinya anbiya. Anbiya ing piro-piro nabi. Arsala wis ngutus sapa Allah al-anbiya ing piro-piro nabi, para nabi kang diutus Allah ngutus para nabi, nabi-nabi mau zawi fatonatin kang duweni kecerdasan. Zawi fatonatin kang duweni kecerdasan. Bisidqi kelawan bener. Bisidqi kelawan bener. Wat tablighi lan nyampeaken. Wal amanati lan amanah, dipercaya atau terpercaya. Mohon maaf, ada sedikit gangguan di jaringan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisidqi kelawan bener, wat tablighi lan nyampeaken, wal amanati lan dipercaya atau terpercaya. Bahwa dalam satu nazam ini musannif menjelaskan tentang
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, di mana para nabi ini memiliki empat sifat wajib, yakni fatonah, sidik, tabligh, dan amanah. Tahu biasanya urutannya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mana saja boleh. Bahwa para Rasul Allah, sekali lagi saya tegaskan Rasul. Ada sedikit perbedaan antara definisi Nabi dengan Rasul. Bahwa kalau yang dinamakan Nabi adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, namun tidak wajib untuk menyampaikannya. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul, orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Dalam nadhaman ini, sifat wajib ini adalah sifat wajib bagi para rasul. Sifat wajib bagi para rasul, bahwa seorang rasul itu harus memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama adalah sidik. Sidik, apa sih definisinya sidik? Wa makna sidqi mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Kesesuaian informasi yang diberikan dengan kenyataan. Itu sidik, bahwa apa yang disampaikan oleh para Rasul Allah itu sesuai dengan kenyataan. Contoh, di samping pengertian lain yakni jujur ya, di samping pengertian lain jujur, bahwa makna sidik di sini adalah antara informasi yang disampaikan, wahyu yang disampaikan kepada umatnya, umat para nabi itu sesuai dengan kenyataan. Contohnya, pada saat Nabi Muhammad selesai melaksanakan Isra Mi'raj, lalu informasi itu disampaikan kepada umatnya. Sebagian orang-orang Mekah ada yang langsung percaya, sebagian lagi ada yang bahkan mencemooh. Lalu untuk membuktikan kebenaran omongannya Rasulullah, sebagian orang kafir termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab bahkan ngetes Nabi Muhammad apa yang dialami di tengah perjalanan. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan detail perjalanannya sampai prediksi kedatangan rombongan dagang. Rombongan dagang diprediksi oleh Nabi Muhammad akan datang di hari ini tepat jam sekian. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat apa yang diomongkan oleh Rasulullah itu benar, sesuai, tepat. Karena Nabi itu sidik, sesuai apapun. Yang kedua adalah at-tabligh, sidik tabligh.
Tabligh adalah isalu ma umiru bi isalihi lil khalqi. Menyampaikan kepada umatnya apa yang memang harus disampaikan. Bahwa risalah kenabian, risalah kerasulannya para nabi itu, wahyu-wahyunya harus disampaikan semuanya kepada umatnya. Itu adalah tabligh. Tidak boleh, makanya lawan daripada tabligh yang kemudian nanti menjadi sifat mustahil adalah kitman, ya, menyimpan. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupin ataupun dirahasiakan dalam hal risalah. Yang pertama siddiq, lawannya adalah kadzib atau kidz. Yang kedua tabligh, lawannya atau sifat mustahilnya adalah kitman. Yang ketiga adalah al-amanah. Siddiq, tabligh, amanah. Apa amanah? Amanah adalah ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin. Amanah, kalau terjemahannya kita seringkali menerjemahkan amanah itu terpercaya. Nah, terpercaya. Jadi ketika para rasul itu diberikan amanat, maka amanat itu pasti ditunaikannya. Lah, sedangkan secara terminologi, amanah adalah ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin. Terjaganya para rasul secara lahiriah dan batiniah terjaga dari melakukan perkara yang diharamkan ataupun bahkan perkara yang dimakruhkan. Perkara yang diharamkan atau perkara yang dimakruhkan. Jadi para rasul itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang diharamkan. Bahkan waktu lagi di ngaji kitab Arba'in, saya sedikit menjelaskan tentang dalam tanda kutip kesalahannya Nabi Adam. Kesalahannya Nabi Adam memakan buah khuldi itu tidak dipandang sebagai suatu perbuatan dosa. Bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Adam saat tergoda oleh rayuan iblis sebenarnya adalah hasil ijtihadnya dia. Karena saat iblis merayu Nabi Adam supaya Nabi Adam mau memakan buah khuldi itu, iblis mengatasnamakan Allah. Sumpah dulu demi Allah, atas nama Allah kamu disuruh untuk makan buah khuldi. Lah, Nabi Adam karena husnudzonnya beliau Nabi Adam dan sangat menghormatinya Nabi Adam ketika nama Allah disebutkan oleh iblis, maka Nabi Adam kemudian langsung memakan buah khuldi. Makan buah khuldi yang menjadikannya kemudian menghantarkannya diturunkan di bumi ini. Maka kemudian para ulama mengkategorikan perbuatannya Nabi Adam itu sebagai kategori min babi hasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Hasanatil abror itu sayyiatil muqarrabin. Jadi kalau bagi orang-orang biasa itu dikatakan sebagai sebuah kesalahan, sebuah perbuatan yang biasa, tapi ya, kalau bagi orang biasa itu dikatakan
perbuatan yang normal, yang biasa, wajar. Tapi bagi orang-orang muqarrabin, orang-orang yang mendekat kepada Allah, itu termasuk perbuatan yang sayyi'ah, yang buruk. Waktu itu saya contohkan, misal ada tokoh masyarakat, seorang kiai katakanlah, Ustadz, makan di warteg nongkrong. Ya, makan di warteg nongkrong lagi. Di sampingnya berjejeran sama perempuan, padahal sama-sama perempuan itu lagi beli juga. Nah, kalau bagi orang biasa bukan seorang tokoh masyarakat, orang biasa bukan tokoh masyarakat, sah-sah saja, wajar-wajar saja makan di warteg nongkrong, kakinya di atas, satu kakinya di atas, gini, ambil gini, lah wartegnya sambil kakinya naik sampai atas, maka itu termasuk perbuatan yang sayyi'ah, nggak pantas. Lah, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Bahwa ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin au makruhin bihaitsu yastahilu wuqu'uhu minhum. Jadi pertama tadi apa? Sidik, amanah, kemudian tabligh, dan fatonah. Sidik, fatonah yang belum dijelaskan. Fatonah yang pertama itu, fatonah adalah az-zuka ataupun cerdas. Bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusum wa muhajatihim wa ibtali da'awihim. Pengertian dari fatonah adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang rasul di mana bisa melemahkan argumen-argumen orang-orang yang menentangnya, dan juga kemampuannya dalam mengemas dakwah seefektif mungkin. Sehingga ketika terjadi perselisihan, terjadi perseteruan, maka seorang rasul pasti memiliki kemampuan untuk menengahi masalah, kemampuan untuk mencari solusinya. Sebagai contoh, dulu saat Ka'bah kemudian direnovasi dan Hajar Aswad mau diletakkan lagi di tempatnya, terjadi perselisihan antara satu kabilah dengan yang lain, sama-sama berhak untuk mengangkat Hajar Aswad dan menempatkan di tempatnya. Hampir saja perselisihan, hampir saja terjadi baku hantam dan peperangan, lalu Nabi Muhammad saat itu ditunjuk untuk menengahi permasalahan itu. Lalu Nabi Muhammad dengan fatonahnya, dengan sifat fatonahnya, kemudian memberikan solusi agar setiap kabilah, setiap suku, beliau menjabarkan sorban, setiap suku, kabilah, perwakilannya itu memegang setiap sudut dari sorban itu. Lalu Nabi Muhammadlah yang mengangkat. Dan semuanya menerima keputusan Nabi Muhammad. Jadi fatonah, qudratun ala ilzamil khusum, suatu kemampuan untuk menetapkan atau mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan. Baik, ya, jadi sudah selesai fatonah, sidik, amanah, dan tabligh dan amanah.
Atau dalam bahasa lain, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat wajib. Lalu lawannya adalah, kalau sidik lawannya adalah kadzib, bohong. Amanah lawannya adalah apa? Sampai lupa. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Tabligh lawannya adalah kitman. Kemudian sidik, amanah, tabligh, kitman. Fatonah itu apa nak? Baladah, ya bodoh. Biladah. Ya baladah. Bukan baladah, baladah ataupun bodoh. Kalau amanah apa? Lawannya? Khianat. Ada yang bisa membantu, lupa ya. Khianat. 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 Iya betul, khianat. Sidik lawannya itu ataupun sifat mustahilnya adalah kadzib. Amanah lawan ataupun sifat mustahilnya adalah khianat. Kemudian tabligh itu mustahilnya adalah kitman, dan fatonah mustahilnya adalah baladah. Di sini dijelaskan bahwa anna jami'a ma qila fi haqqi rusul yuqalu fi haqqil anbiya. Tadi dikatakan bahwa ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Sementara yang kalau nabi itu dia wajib untuk tidak wajib untuk menyampaikan, kalau rasul wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Lah, 4 sifat wajib bagi para rasul ini juga wajib dimiliki oleh para nabi, kecuali sifat tabligh, menyampaikan wahyunya itu tidak harus. Namun begitu di sini dijelaskan yajibu ayyukhbira bi annahu nabiyyun liyuhtarama wa yu'azzama. Namun begitu seorang nabi, contoh Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir, kemudian nabi-nabi yang lain yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, meski tidak wajib untuk menyampaikan wahyu, namun punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi. Sekali lagi, meski tidak wajib untuk menyampaikan wahyu, namun wajib untuk menginformasikan kepada umatnya bahwa dia adalah seorang nabi. Alasannya liyuhtarama wa yu'azzama atau wa yu'azzama. Liyuhtarama wa yu'azzama, supaya nabi itu dihormati, dimuliakan, dan diagungkan. Jangan sampai kemudian ada umatnya nabi yang akhirnya melecehkan atau sampai misalkan menjelek-jelekkan atau bahkan menindasnya, karena nanti Allahnya yang nggak terima. Wajaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Di nazam arsala anbiya dawi fatona itu sifat wajib yang secara terdapat sifat mustahil. Lalu di nazaman yang berikutnya adalah wajaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Barangkali untuk nazaman yang selanjutnya kita lanjutkan esok hari.
Ya, insya Allah di nadhaman wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka fil maradi adalah sifat jaiznya para rasul. Ya, di nadham berikutnya pula nanti akan dijelaskan tentang kemaksuman para nabi ataupun para rasul. Itu saja mungkin Mas Ari di pertemuan malam hari ini sebagai materi utamanya. Mangga untuk selanjutnya barangkali ada yang mau disampaikan atau mau berbagi informasi. Terima kasih Mas Ari, silakan. Bagi jamaah yang ada pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya. Sebelumnya mic-nya dihidupkan kembali. Kalau tidak ada, saya lanjutkan satu nadham lagi. Oh, boleh. Karena waktunya masih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wajaizun utawi wenang. Ini kalau dalam ilmu nahwu namanya mubtada nakirah, itu diperbolehkan. Wajaizun utawi wenang fi haqqihim kang tetep ing dalam hake para nabi. Fi haqqihim ing dalam hake para nabi. Wajaizun utawi wenang fi haqqihim ing dalam hake para nabi. Wajaizun utawi wenang fi haqqihim ing dalam hake para nabi. Iku min aradin saking iku saking perkara kang anyar teka. Kumin aradin saking sifat kang anyar teka. Kumin aradin saking sifat kang anyar teka. Bi ghairi naqsin kelawan tanpa ngurangi kemuliaan. Bi ghairi naqsin kelawan tanpa ngurangi kemuliaan. Saya ulangi, wajaizun utawi wenang fi haqqihim kang tetep ing dalem hake para nabi iku min aradin iku saking sifat kang anyar teka atau perkara kang anyar teka bi ghairi naqsin kelawan tanpa ngurangi kemuliaan. Contohnya ka khafifil maradi kaya ringane sakit. Itu sakit yang ringan. Ka khafifil maradi kaya sakit kang wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Bahwa di nadhaman ini menjelaskan tentang sifat jaiz bagi para rasul. Jaiz itu boleh. Ya, sifat yang boleh dimiliki oleh para rasul. Apa namanya? Sifat al-a'radul basyariyah. Bahwa seorang rasul boleh memiliki satu sifat. Namanya sifat jaiz. Apa? Wuqu'ul a'radil basyariyah. Bahwa terjadinya sifat-sifat kemanusiawian biasa atau gampangan mudahnya memahami bolehnya seorang rasul memiliki sifat-sifat manusia biasa. Namun dengan catatan allati la tuaddi ila naqsin min maratibihim al-aliyah. Sifat-sifat tersebut atau sesuatu tersebut tidak sampai
menurunkan atau mengurangi derajatnya yang luhur. Nah, boleh. Contohnya apa? Kal maradil khafif. Sifat-sifat ataupun sesuatu-sesuatu yang dialami oleh para rasul yang tidak mengurangi derajatnya yang luhur. Contoh kal maradil khafif, kayak sakit ringan. Jadi boleh Nabi Muhammad ya sama kayak manusia biasa, sakit panas, sakit pilek, sakit ya. Tapi tentu kalaupun sakit pilek ataupun sakit panas tidak sampai kayak orang biasa. Orang biasa kan misalkan menggigil dan akhirnya sampai ngoceh. Nabi Muhammad tidak. Penyakit yang dideritanya itu tidak sampai mengurangi derajatnya. Tidak sampai mengurangi derajatnya yang luhur. Makanya sempat viral beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi COVID-19, sempat viral ada seorang penceramah yang kemudian melecehkan Nabi Muhammad dengan pernyataannya bahwa Nabi Muhammad waktu kecil itu ingusan, meler, dan lain sebagainya. Padahal para nabi, para rasul, kalaupun sakit, itu tidak sampai mengurangi derajatnya. Panas-panas, tapi tidak sampai menggigil dan sampai ngoceh, misalkan tidak. Pilek, sakit kepala sama. Makanya dikaitkan dengan kisahnya Nabi Ayub yang konon beliau menderita satu penyakit yang tidak pernah ada seseorang menderita penyakit ini yang melebihi penderitaannya Nabi Ayub. Dalam cerita diriwayatkan Nabi Ayub sampai gatal, setiap kali digaruk saking gatalnya itu langsung kulitnya itu mengelupas dan mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap, yang akhirnya kemudian diusirlah Nabi Ayub dari kaumnya. Nah, itu dikaitkan ataupun dikaitkan dengan sifat jaiznya para rasul, maka itu tidak mungkin terjadi. Gak mungkin. Bisa dibayangkan kalau ada orang ini, Nabi kemudian diusir gara-gara bau yang ditimbulkan dari sakit, bau nanah, bau busuk, dikisahkan seperti itu. Ya, itu kan sampai berarti seakan-akan begitu hina, rendahnya derajatnya Nabi Ayub sampai gara-gara penyakitnya itu diusir, merasa kaumnya bau dan lain sebagainya. Maka kemudian oleh para ulama mufassirin termasuk Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan bahwa kisah itu namanya kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah, kisah-kisah yang sengaja disisipkan untuk menjatuhkan derajatnya para nabi. Kenyataannya gimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, kalau melihat kaidah sifat jaiznya para rasul itu tidak sampai mengurangi derajat, ya kayak nggak mungkin lah Nabi kok sampai sebegitu hinanya. Termasuk cerita tentang siapa, Nabi Daud apa siapa sih yang ingin alam benar apa tidaknya seperti itu, kok sampai melakukan sesuatu yang kurang pantas. Ya, termasuk pula tentang
tentang ceritanya Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha yang kadang banyak sebagian orang yang membesar-besarkan ataupun memanjang-manjangkan cerita itu yang sampai melecehkan Nabi Yusuf. Karena di Al-Qur'annya sendiri itu kan tidak vulgar menceritakan tentang Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Sifat al-a'radul basyariyah ataupun sifat kemanusiawian biasa yang dimiliki oleh para rasul yang tidak sampai mengurangi derajatnya. Kal akli, makan. Nabi makan. Syarbi, minum. Wal bai'i wasyira'i, melakukan transaksi jual beli, boleh. Wassafari, melakukan perjalanan. Wal qatli, melakukan peperangan. Wal juruhi, nah ini terluka, itu a'radul basyariyah. Al-a'radul basyariyah itu terluka. Nabi saja luka kena hantaman batunya orang-orang Taif. Nabi Muhammad kan sampai giginya patah itu ya, konon ya, sampai ada yang patah, semua bercucuran darah oleh hantaman batunya orang-orang Taif. Tapi kan darahnya, konon di sejarah dijelaskan, darah yang menetes oleh Nabi, yang menetes dari dalam tubuhnya Nabi Muhammad diwadahin sama Nabi Muhammad. Jangan sampai netes ke bumi. Jadi ketika Nabi Muhammad berlumuran darah oleh serangan yang brutal oleh kaum Taif yang menolak dakwanya Nabi Muhammad, kan berjudul, tapi darahnya nggak ada yang netes ke tanah, diwadahin sama Nabi Muhammad, diusahakan jangan sampai darah itu menetes ke tanah. Karena kata Rasulullah, sekali darah itu netes ke tanah, ke bumi, Allah akan langsung mengadab kaum tersebut. Makanya Nabi Muhammad berusaha, saking rahmatnya Nabi Muhammad. Watazawuj, menikah. Wadukhulil aswaq, masuk ke pasar, transaksi. Wanaum, lakin bi'ayunihim faqat, tidur, tapi tidurnya para nabi itu hanya matanya saja yang tidur, hatinya nggak tidur. Nabi Muhammad itu kalau tidur tahu semua apa yang terjadi di sekitarnya. Karena para rasul, termasuk Nabi Muhammad apalagi, itu matanya saja yang merem, hatinya enggak, hatinya melek, tahu semua. Wa khurujul mani, maaf ini termasuk boleh mengeluarkan sperma, tapi lakin bimtila'il aw'iyah, tetapi hanya dalam penyaluran biologis terhadap istrinya. Dunal ihtilam, tidak kok sampai ihtilam itu mimpi basah. Ya, para nabi nggak mungkin mimpi basah. Bahkan mustahil para nabi mimpi basah. Kenapa? Li'annahu min tala'ubis syaitan. Karena mimpi basah itu perbuatannya setan. Jadi setan yang menggoda manusia itu masuk dalam mimpinya sehingga manusia itu kemudian mimpi basah. Sementara kalau para nabi tidak bisa mungkin dikuasai oleh setan. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Di dua nazam, yakni nazam pertama secara tersirat sifat mustahilnya, dan pada nazaman wajaizun fi haqqihim min aradi adalah nazam tentang sifat jaiz bagi para rasul. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ari. Barangkali silakan. Kalau tidak ada,
Kayaknya ini mau nanya kayaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nih, sementara saya udah nemu nih di Tanah Abang. Waduh. Iya. Ini Pak Ustadz, sebelumnya saya minta maaf nih. Baik. Ada dua makalah yang perlu saya tanyakan. Yang pertama masih berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu tentang Nabi dan Rasul. Bedanya kalau Nabi itu wajib menyampaikan wahyunya, kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyunya, dan kalau Rasul wajib menyampaikan wahyunya. Betul. Jadi yang saya tanyakan itu, apa berarti Nabi itu tidak mempunyai umat gitu? Ya, atau yang saya tanyakan itu, apakah Nabi tidak diwajibkan menyampaikan wahyu? Apakah Nabi itu nggak punya umat gitu maksudnya? Kalau Rasul udah ketahuan kalau Nabi Muhammad ada umatnya, umat Nabi Muhammad. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tentang tugas-tugas malaikat, Ustaz. Itu juga pernah saya pelajari, itu ada nadoman bunyinya, wal malakul ladzi bila abin waun la aklala sarban wala naumun lahum. Bahwa malaikat itu punya tugas. Malaikat tidak tidur, tidak makan. Nah, yang saya tanyakan itu, ketika terjadi kiamat, apakah malaikat pun ikut merasakan kiamat gitu, Pak? Nah, itu aja, cukup, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Simple, jawaban pertama, Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak punya umat? Saya jawab, ada yang tidak punya umat, ada yang punya umat. Namun, ketika Nabi ini punya umat, tidak menjadi wajib hukumnya dia untuk menyampaikan. Tidak menjadi wajib, hanya itu saja. Artinya, tidak mendapatkan dosa ketika risalah kenabiannya itu tidak disampaikan. Wahyu-wahyunya itu tidak disampaikan kepada umat, yaitu tidak menjadi dosa. Tidak ada beban, tidak ada kewajiban ataupun beban untuk menyampaikan. Ya, jadi tidak semua nabi punya umat. Ya, nabi ya, bukan rasul ya yang kita bahas, nabi ya. Ada juga yang punya umat. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dijawabnya nanti pada nazoman yang nanti setelahnya, karena pembahasan itu nanti ada di nazoman berikutnya. Itu saja mungkin, Mas Ari. Ya. Itu Pak Ustadz, ini Al-Amin, julukan Al-Amin dan Ulul Azmi ini Pak Ustadz. Baik. Al-Amin dan Ulul Azmi itu julukan Nabi, bukan khusus julukan Rasul apa julukan Nabi itu Pak Ustadz? Rasul. Oh, ya. Azmi itu untuk Rasul yang jumlahnya ada 5 itu ya. Ya, sudah. Terima kasih, Pak Ustadz. Mungkin cukup kayaknya Kang Yusuf. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.